BTTH Kaisar Api, episode 359. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yuanhe adalah samudera biru kehijauan dengan luas beberapa kilometer dan konon sangat berbahaya. Inilah bahaya alam yang sesungguhnya di bawah Senat. Banyak penjaga berpatroli di laut dan dijaga ketat. Pilihan, di pegunungan jauh di tengah Yuanhe, markas Senat, dan di pinggiran Yuanhe, terdapat hutan. Hehe, sekarang setelah 4 pemimpin kuil utama maju untuk memimpin pertempuran, aku khawatir kegagalan iblis cahaya hanya masalah waktu. Jangan lengah, konon, pusat kekuatan Soul Eater Domain sedang berada dalam kegelapan dan akan melancarkan serangan mendadak kapan saja, jadi kalian harus waspada. Hei, apa yang kau takutkan? 4 kepala aula utama sedang duduk di kota. Rao Yiguang menyiksa kekuatan Suan-Suan, dan mereka tak berdaya. Namun, para petinggi dari kedua belah pihak masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bergerak, dan tampaknya mereka sedang menunggu sesuatu. Kurasa itu seharusnya menunggu para ahli Soul Eater. Lagi pula, Light Demon dan 4 Master Aula utama tahu bahwa kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Begitu mereka benar-benar hancur, salah satu pihak pasti akan menderita kerugian, dan mereka akan membentuk Soul Eater bersama-sama. Memanfaatkan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat semua orang. Jadi, ini benar-benar jalan buntu. Saat ini, Xiaoyan dan keduanya sudah bersembunyi di Sungai Yuan, dan ada 2 sosok di tepi hutan yang tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Orang-orang ini, Yuan Feng mengikuti Xiaoyan, mendengarkan percakapan antara keduanya, dia tidak bisa menahan cemberut. Tampaknya meskipun iblis cahaya memiliki kebencian yang mendalam terhadap penguasa jiwa Li, ia takut akan serangan jiwa-jiwa kuat dari pemakan jiwa, dan ia tidak akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia akan benar-benar hancur, jadi meskipun serangannya berlangsung hampir setengah tahun, itu hanyalah pertempuran kecil. Sekarang setelah para ahli Soul Eater diberangkatkan, begitu para ahli Soul Eater muncul, aku khawatir ini akan menjadi pertempuran yang sangat menentukan. Sebelum pertempuran yang sangat menentukan itu, kita harus memasuki kuil untuk menemukan Acacia Broken Enteritis. Xiaoyan berdiri diam di tengah Yuanhe, tinjunya tak kuasa menahan diri untuk tidak mengepal erat. Xiaoyan, pahlawan muda, kau baik-baik saja. Melihat wajah Xiaoyan yang muram, Yuan Feng bertanya pelan. Di sungai ini, kekuatan tumbukan yang besar menggandakan tekanan Yuan Feng, tetapi Xiaoyan tidak seperti siapapun. Tempatnya biasa saja, yang membuat kekaguman Yuan Feng pada Xiaoyan semakin dalam. 2 petarung abadi bintang 5 tahap akhir, pasti ada jalannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tersenyum, dan seketika api cian melesat keluar dari tubuhnya, tepat di atas laut, dan meledak ke arah 2 prajurit yang berpatroli. Ayo, dengan kecepatan dan serangan yang begitu mengerikan, aku khawatir keduanya akan terluka parah dalam sekejap. Ada musuh, kirim sinyal. Kedua petarung kuat di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 5 juga bukan vegetarian. Ketika sosok Xiaoyan melintasi permukaan laut, keduanya menjadi waspada sejenak. Pergi. Ini adalah gulungan sinyal unik Senat. Setelah berhasil dirilis, kemungkinan besar akan menghasilkan kekuatan yang nyata. Ketika tiba saatnya bagi Xiaoyan dan keduanya untuk menyelinap masuk, gulungan itu akan gagal. Xiaoyan Saoxia, ini gulungan sinyalnya. Kami memutuskan untuk tidak membiarkannya mekar dengan sukses. Kalau tidak, begitu pembangkit tenaga listrik Yuanhe mengetahuinya, misi kami akan gagal. Melihat pemandangan ini, Yuan Feng tak kuasa menahan diri untuk berteriak, baru saja teringat. Ia menghancurkan gulungan sinyal itu, tetapi terhalang oleh sungai Yuanhe. Wilayah api akasia, seru Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Seketika, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan merah muda. Pada saat yang sama, gulungan sinyal dengan mudah menyebar ke seluruh wilayah Xiaoyan, bagaikan kembang api. Gulungan itu tidak ditemukan oleh siapapun karena berada di wilayah Xiaoyan. Sial, siapa ini? Wilayah angin, wilayah. Tatapan keduanya sedikit terkejut. Wajah Xiaoyan tampak biasa saja, tetapi ancaman yang terkandung dalam wilayah tak kasat mata itu sedikit mengejutkan. Mereka pun langsung tak berani ragu. Kekuatan di tubuh mereka menggeliat,
dan kekuatan domain itu dilepaskan secara langsung. Kalian tidak punya kesempatan. Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkan dua petarung kuat di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 5 menggunakan wilayah mereka. Lagi pula, di wilayahnya sendiri, dialah raja yang sebenarnya. Perintah raja tidak dapat dilanggar. Api suci. Dengan dengusan dingin, api biru memenuhi udara dan meraung langsung ke arah mereka berdua. Tidak bagus. Keduanya masih menggunakan domain itu, tetapi melihat api biru hantu Xiaoyan, pupil mereka tiba-tiba menyusut, dan mereka berlarian di domain api akasia tanpa menoleh ke belakang. Keduanya adalah tubuh jiwa, dan mereka adalah penduduk asli dunia hantu. Pengekangan api jiwa wajah hantu pada mereka tentu saja merupakan musuh alami. Kalian berdua berbagi identitas. Melihat ini, Xiaoyan tidak berhenti terlalu lama. Dengan lambaian tangannya, pakaian mereka berdua terlepas, dan seketika kekuatan merah muda itu berubah menjadi belenggu, yang dengan mudah mengikat mereka berdua. Bajingan, melihat tindakan Xiaoyan seperti ini, mereka berdua hanya ingin mencoba yang terbaik, tetapi mereka sepenuhnya terkekang oleh kekuatan merah muda dan tidak bisa bergerak. Ditambah lagi api biru yang mengincar mereka di samping, mereka segera membujuk mereka. Orang ini benar-benar tersembunyi. Bahkan aku tidak begitu ahli di bidang ini. Yuan Feng juga keluar saat itu dan bergumam. Domain pemakan jiwa. Seru kedua penjaga yang terikat itu setelah melihat Yuan Feng. Berkat aura unik Yuan Feng, mereka bisa melihat identitasnya sekilas. Tidurlah. Tanpa ragu, Yuan Feng mengeluarkan lingkaran cahaya putih terang dan langsung menyerang mereka berdua dengan satu serangan. Keduanya pun jatuh koma. Kekuatan jiwa. Setelah keduanya berganti pakaian, Yuan Feng melirik Xiaoyan yang berdiri di samping mereka. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiaoyan yang cemerlang sedang menjelajahi pikiran mereka berdua. Tujuannya adalah untuk menemukan beberapa informasi berharga, tetapi juga untuk menyembunyikan langit kali ini. Benar saja, posisinya terlalu rendah. Setelah Sunsi, Xiaoyan menggelengkan kepalanya lemah, tetapi meskipun keduanya berada di posisi yang relatif rendah, sekilas terlihat jelas bahwa mereka memasuki Yuan He dan para penjaga kuat di sini. Bukan tanpa keuntungan. Bagaimana? Tanya Yuan Feng bersemangat. Orang-orang ini memang punya kekuatan khusus pada pakaian mereka. Tapi, kalau mereka gegabah masuk ke Yuan He dan berpura-pura jadi penjaga patroli, kalau mereka tidak siap, begitu ketahuan, mereka akan sangat berbahaya. Kapten Yuan, apakah Anda tertarik untuk menjelajahi Yuan He ini? Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan berkata sambil menyeringai. Xiaoyan tahu bahwa karena ia memiliki semangat juang tingkat surgawi, dan kekuatan melahap api mayat hidup yang membumbung tinggi, kini kekuatannya samar-samar melayang. Hanya dengan bertarung, kondisi ini dapat dihilangkan, jika tidak, Xiaoyan akan terpengaruh. Promosi setelah panas. Meskipun Xiaoyan hanya berada di tahap tengah 5-star Fighting Immortals, namun dengan segala cara yang ada di tangannya, Xiaoyan pun tidak tahu batasnya, jadi dia benar-benar ingin mencobanya. Mengapa kamu tidak berani? Karena Xiaoyan begitu heroik, dia hanya bisa mengorbankan nyawanya untuk mendampingi Tuan Muda. Yuan Feng tertawa, tetapi ada nada apresiasi dalam suaranya. Karena metode yang diusulkan oleh Xiaoyan adalah yang paling sederhana dan paling langsung serta efektif, maka dapat menghemat banyak waktu. Kalau begitu, ayo pergi. Para petarung abadi bintang 6, kuharap kalian tidak mengecewakanku. Berdasarkan informasi yang ditemukan Xiaoyan, keduanya perlahan memasuki sungai Yuan He dan menuju ke base camp yang menjaga wilayah laut Yuan He. Di bawah pengadilan, ada wilayah yang disebut Pegunungan Tianyuan. Pegunungan ini cukup luas. Pegunungan ini penuh dengan makhluk roh, dan vegetasinya pun berlimpah. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat baik. Di mana rajaku? Saat ini, sebuah jalan telah dibersihkan di pegunungan ini. Di kedua sisi jalan, terdapat lingkaran cahaya putih susu yang tak terhitung jumlahnya. Jika diperhatikan dengan saksama, ternyata ada ratusan pria kuat yang berdiri berdampingan, menjaga jalan. Di sisi lain, fluktuasi yang menyilaukan dan lingkaran cahaya putih susu pada para pria perkasa ini dengan jelas melambangkan kekuatan mereka. Pegunungan ini telah sepenuhnya ditempati oleh para iblis cahaya, sebagai markas mereka, dan beberapa penjaga dengan pengetahuan dan kekuatan yang begitu dalam, bahkan para petarung abadi bintang 8 tidak akan berani menerobosnya.
Raja ada di puncak gunung, ada apa? Tanya seorang jenderal pengawal iblis di ujung gunung. Jika diperhatikan lebih dekat, inilah penampilan seorang wanita. Tatapannya yang acuh tak acuh terasa agak dingin, hidungnya yang mungil dan bibirnya yang semerah ceri membuat orang ingin menerkamnya. Celana pendek hitam ketat membuat tubuhnya tampak bergelombang. Ada alasannya, Rao memang begitu, tetapi tak seorang pun berani bersikap kasar padanya. Karena alasan mendasar, wanita ini adalah eksistensi bak dewa dalam pasukan iblis. Wanita ini adalah tangan kanan dan kiri iblis cahaya, sayap kiri iblis Yunji. Terlepas dari kekuatan atau status, di antara pengawal iblis, ada satu orang di bawah 10.000 orang, dan kekuatannya telah mencapai kekuatan Dewa Petarung Bintang 8. Tuan Yunji, Feng Tian, pemimpin resimen iblis ketiga, memiliki sesuatu yang penting. Kata pengunjung itu dengan tergesa-gesa. Tubuhnya yang kokoh mengandung kekuatan yang mengerikan, tetapi alisnya berkerut saat ini, jelas ada sesuatu yang penting. Ayo pergi. Keduanya saling berpandangan, dan Yunji segera membawanya melewati para penjaga yang berat dan berjalan menuju puncak gunung. Di puncak gunung, terdapat sebuah paviliun yang elegan. Di atas paviliun, seorang wanita ramping perlahan duduk, tangannya memainkan piano, dan ia tampak seperti seorang wanita. Perempuan yang memainkan piano itu, dengan pipi sedikit miring ke arah danau di luar paviliun, bertubuh ramping, dengan rambut panjang tergerai di rompi, dengan pita merah yang mengikatnya lembut. Ada lingkaran cahaya putih susu samar di belakangnya, seperti peri di awan. Dan di sampingnya, ada juga seorang wanita cantik, berdiri sedikit di sampingnya, hanya untuk melihat wajah melon yang halus di pipi seputih salju, matanya melengkung seperti bulan yang cerah, dan mata Phoenix-nya sedih. Dia juga orang yang sangat cantik, wanita. Sayap kanan iblis, Rutong. Wang, kemampuan pianomu semakin bagus sekarang. Rutong berdiri sedikit, menatap wanita berbaju putih di depannya, dan berkata, "Aku tidak tahu apa arti lagu itu saat pertama kali mendengarnya, tapi aku sudah memainkannya." Wanita berbaju putih itu membelai piano dengan lembut, lalu berdiri dan berkata. Ketika wanita itu berbalik, dia melihat bahwa wanita ini adalah Fang Dang Shaolin, kulitnya secantik salju, dan kecantikannya tak tertandingi. "Wang, jangan pedulikan itu. Sekarang pasukan penjaga iblis kita telah memaksa wilayah jiwa Li mundur. Selama pemakan jiwa yang kuat itu muncul, itu akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Saat itu, Raja akan tahu beritanya." Rutong berkata sambil mendengar kata-kata itu. Bang bang bang. Saat Rutong mengucapkan, tubuh wanita berbaju putih itu tiba-tiba bergetar, dan tekanan yang menyilaukan dari Yang Maha Esa pun terisi. Menurut pengamatanku, penguasa jiwa Li seharusnya tidak berada di kuil saat ini. Aku khawatir dia bersembunyi di suatu tempat, tapi itu tidak penting. Wanita berpakaian putih itu mendengus dingin. Raja, pusat kekuatan domain pemakan jiwa, yang dipimpin oleh Hao Nier, telah melancarkan serangan ke domain jiwa Li. Kita juga bisa menyusun rencana untuk langkah selanjutnya. Melihat kemunculan iblis cahaya di depannya, Rutong membuka mulutnya. Selanjutnya, tingkatkan kecepatan serangan dan hancurkan pengadilan keadilan dan pengadilan adjudikasi. Kedua kekuatan ini telah menyebabkan kerusakan yang tak terkira padanya dalam pertempuran itu. Mereka dan penguasa jiwa Li sama-sama bersalah dan pantas dihukum mati. Tuan jiwa Li, kali ini harus mati. Begitu suara itu jatuh, aura hitam yang sangat jahat dan lingkaran cahaya suci putih susu yang sangat indah meledak bersamaan pada wanita berbaju putih itu, membawa auranya ke puncak. Aura seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh Duxian Bintang 8 biasa. Bawahanku menerima perintah. Rutong mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, lalu segera turun. Yunji dan yang lainnya datang beberapa saat kemudian dan melaporkan rute serangan serta rencana domain pemakan jiwa kepada iblis cahaya, dan mereka pun menyusun rencana rahasia. Mereka juga diperintahkan untuk turun, dan pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai saat itu. Di sisi lain, para tokoh kuat di Soul Eater tidak bertindak gegabah. Mereka tahu bahwa dalam level pertempuran ini, situasi pertempuran harus dipastikan, dan rencana Hao Nier untuk mengirim tim pelopor untuk memimpin telah mendapat persetujuan dari banyak tokoh kuat. Oleh karena itu, kecuali mantan anggota Soul Eater yang digunakan sebagai tim pelopor, para tokoh kuat Soul Eater semuanya menunggu kesempatan.
Setelah iblis cahaya menerobos halaman manapun atau tim pelopor mereka menyebarkan berita, pertempuran terakhir, pesta, akan dimulai sepenuhnya. Untuk sementara waktu, perang saudara di wilayah Jiwa Li sedang berkecamuk, tetapi di samping pasukan iblis-iblis cahaya dan banyak bawahan pemakan jiwa, ada juga beberapa kekuatan yang mengincar mereka. Di ruang tandus di Li Sol Domain, ribuan bayangan hitam berkumpul di sini. Tuan, ribuan murid jiwa sudah bersiaga. Kekuatan kita saat ini tidak sekuat alam jiwa Li, alam pemakan jiwa, dan iblis cahaya. Pada saat ini, beberapa sosok berjubah hitam berdiri di garis depan. Mereka kuat, tetapi kehadiran seorang pemimpin. Hehe, kita tidak terlibat dalam pertarungan antara tiga negara adidaya. Tujuan kita adalah penguasa jiwa. Berdiri di balik jubah hitam, ia melontarkan sarkasme, tetapi kekuatan yang terkandung dalam suaranya jauh dari sebanding dengan Six Star Fighting Immortals. Tuan Jiwa Agung yang mulia, Guru Jiwa Li adalah pembangkit tenaga listrik bintang 8, kami memiliki beberapa orang. Mendengarkan pembukaan roh agung yang mulia ada beberapa perubahan dalam ribuan bayangan. Kekuatan Dewa Jiwa Li bagaikan dewa bagi mereka. Jangan khawatir, dewa punya cara sendiri untuk menangkalnya. Ayo pergi. Kuharap kali ini ketiga pasukan mereka bisa kehilangan mereka semua. Semakin banyak mereka mati, semakin baik bagi kerajaan hantu kita. Begitu suara itu jatuh, bayangan 1000 orang ternyata melekat pada kehampaan seperti cacing. Di antara mereka, begitu pintu masuk kuil muncul, aku khawatir orang-orang ini akan memasukinya tanpa ragu. Adapun tujuan mereka, tidak diketahui. Tuan, pelan-pelan, di ambang kejahatan domain Jiwa Li, beberapa penjaga langsung dilenyapkan olehnya, dan ratusan sosok perlahan muncul. Tuan Iblis Cahaya tidak mendengarkan perintah para alien, dan menyerang dengan gegabah. Kali ini, kami di sini untuk mengundang orang dewasa kembali. Jangan membuat masalah lagi, kalau tidak, itu akan memengaruhi rencana para alien. Kau tahu akhirnya, apakah kau mendengar semuanya dengan jelas? Pelaku utama meraung dengan mendominasi. Ya, di belakang pendosa pertama, 100 orang berbaris dengan tertib, tetapi sebuah tanduk putih dibawa oleh semua orang, dan tampaknya ada sesuatu yang lebih kuat daripada pendosa di atas tanduk putih itu. Adapun orang-orang ini, jubah merah muncul di tubuhnya, dan di balik jubah itu, sebuah kata, dosa, yang mencolok berwarna merah darah dan menyilaukan. Pada saat ini, Li Hunyu berada di ambang kehancuran atau kelahiran kembali, dan semakin dekat dengan pertempuran terakhir. Xiao Yan, pahlawan muda, kau masih punya solusi. Di tempat lain, Yuan Feng mengikuti Xiao Yan, menyamar sebagai pengawal senat yang gugur, berbaur dengan sungai Yuan, dan menuju ke base camp. Ia langsung tak kuasa menahan tawa. Berdasarkan informasi yang telah kupelajari sebelumnya, para penjaga Yuan He saat ini memiliki 3 petarung abadi bintang 6, 3 diantaranya memiliki petarung abadi bintang 6 tingkat menengah, dan 2 lainnya berada di tahap awal petarung abadi bintang 6. Selain itu, ada juga puluhan dewa petarung bintang 5 di belakang. Kekuatan ini tidak boleh diremehkan. Keduanya berjalan mengitari lorong di bawah Yuan He dan langsung berkata, lorong ini berada 100 meter di bawah sungai Yuan. Tanpa eksplorasi jiwa Xiao Yan, saya khawatir Xiao Yan dan yang lainnya akan sangat sulit ditemukan. Selain itu, banyak orang kuat di atas sungai Yuan dijaga ketat, dan akan semakin sulit untuk masuk ke sini. Lorong itu berbentuk persegi, dengan lampu redup di sekelilingnya. Di antara mereka, banyak sosok berjalan silih berganti. Orang-orang yang berjalan di seberang jalan ini tampak biasa saja, dan tidak ada kesempatan untuk berbicara sama sekali. Sedangkan Xiao Yan dan keduanya, mereka berjalan dengan kepala tegak. Dengan suara keras, Xiao Yan dan keduanya baru saja berbelok di tikungan dan langsung menabrak seorang pria kurus. Huang Li, mengapa kalian berdua ada di sini? Bukankah kau yang bertugas berpatroli di hutan di luar Yuan He? Tanya pria kurus yang mendekat dengan nada bertanya. Hehe, Kapten Tian, saudara-saudara kita menemukan beberapa aura dan fragmen yang diduga milik penjaga iblis di hutan. Kami mengumpulkan beberapa dan bersiap untuk melapor kembali kepada beberapa orang dewasa, agar mereka dapat memutuskan apakah ini konspirasi atau bukan. Xiao Yan menyeringai dan berkata, hanya saja berbeda dari sebelumnya, sekarang penguasa Yihuo Henggu milik Xiao Yan telah sepenuhnya tertutup di saluran masuk.
Dengan penyamaran wajah hantu dan api jiwa, orang-orang kuat biasa tidak dapat mengenali tubuh asli Xiao Yan sama sekali. Oh, napas dan pecahan. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Pria yang dipanggil Kapten Tian oleh Xiao Yan itu mendengar kata-kata itu, matanya berputar, dan dia berkata dengan tegas. Hehe, Kapten Tian, kami berdua berada di bawah perintah 3 orang dewasa, jadi, kata Xiao Yan dengan nada melankolis. Jangan bicara omong kosong, akulah yang memutuskan. Seketika, kekuatan Douxian bintang 5 pria itu tak diragukan lagi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Yuan Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyampaikan kepada Xiao Yan, orang ini tidak kuat, Yuan Feng dapat dengan mudah dan diam-diam membunuhnya, tetapi dia takut hal itu akan mengganggu pembangkit tenaga listrik lain di sini dan membuat mereka terjebak dalam bahaya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jangan lakukan itu, tunggu saja. Xiao Yan tidak terburu-buru, tetapi menatap angin gelap yang berkelebat di kedalaman lorong, yang sangat aneh, dan sejak masuk ke sini, Xiao Yan selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya, dan kekuatan itu terlalu misterius, dan sekarang dengan keduanya memasuki bagian tengah lorong, Xiao Yan Fang dapat yakin bahwa aura ini pasti salah satu dari 3 pembangkit tenaga listrik yang ditempatkan di Yuanhe. Kapten Tian, jangan mempersulit kami. Sekarang adalah waktu yang penting. Sebuah kartu berpola kristal muncul di telapak tangan Xiao Yan dan sedikit diproyeksikan ke arah pria itu. Lupakan saja, ayo pergi. Kapten Tian mengambil kartu berpola kristal dan melambaikan tangannya tanpa daya. Ada banyak koin emas di dalam benda ini, dan ini juga merupakan aturan tak tertulis dari domain Jiwali. Situasi seperti ini terjadi di mana-mana. Ngomong-ngomong, ketiga orang dewasa itu sedang beristirahat, jadi jangan ganggu mereka. Kapten Tian mengucapkan kalimat terakhir setelah memperhatikan Xiao Yan dan keduanya pergi sedikit. Orang-orang ini benar-benar rakus. Setelah keduanya melewati level ini, mereka tiba-tiba berjalan menuju kedalaman seolah-olah mereka telah melangkah ke alam tak bertuan. Saat mereka harus memasuki bagian terdalam lorong itu, sebuah bangunan yang agak mewah muncul di hadapan mereka berdua. Keduanya terkejut pada awalnya, lalu tertawa tak berdaya. Sepertinya keegoisan Li Hunyu sudah merajalela. Melihat pemandangan ini, Yuan Feng tak kuasa menahan tawa. Apakah ada tempat untuk ketiga orang itu? Yuan Feng bertanya setelah beberapa saat, dengan nada tenang dalam suaranya. Ya, Xiao Yan menatap suatu tempat di gedung megah ini. Menurut ingatan mereka berdua sebelumnya, tempat itu adalah tempat tinggal ketiga orang dewasa itu. Kami akan bertugas mencari informasi untuk sementara waktu. Jika situasinya tepat, kami bisa menghabisi mereka. Bisakah kau menghentikan pembangkit tenaga Douxian tahap awal bintang 6 hanya dengan sebatang dupa? Melihat Xiao Yan begitu tenang, Yuan Feng tak kuasa menahan diri. Baiklah, Xiao Yan tidak banyak bicara, hanya setuju, karena Xiao Yan juga merasa bahwa meskipun kekuatan Yuan Feng hanya berada di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 6, kekuatan tempurnya mungkin tidak buruk. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim oleh kakak perempuannya untuk bertarung dengannya. Namun, Yuan Feng masih meremehkan kekuatan Xiao Yan, belum lagi seorang petarung abadi bintang 6 di tahap awal, bahkan jika itu 2, saya khawatir itu mungkin. Kalian berdua sudah kembali, kudengar kau menemukan beberapa hal aneh. Tuan Chen menunggumu di aula. Keduanya berjalan perlahan, lalu sesosok tubuh datang dan berkata kepada Xiao Yan. Ayo pergi ke sini. Setelah beberapa percakapan, Xiao Yan dan mereka berdua berjalan menuju aula. Cit, terdengar ketukan pelan di pintu, dan kedua sosok Xiao Yan tetap di samping dengan tenang. Masuk, suara samar itu terdengar. Kedengarannya lemah, tetapi sangat kuat. Saya khawatir orang yang mengeluarkan suara itu sangat kuat. Dengarkan orang-orang di bawah, apakah kalian berdua menemukan sesuatu yang mencurigakan? Xiao Yan dan keduanya baru saja memasuki aula ketika sebuah paksaan tak terlihat langsung menyerang. Chen Xi di tahap awal Six Star Fighting Immortals. Xiao Yan melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada sosok lain di sini selain orang ini, dan tiba-tiba bergumam dalam hati, Tuan Chen Xi, bagaimana dengan 2 orang dewasa lainnya? Xiao Yan meraba-raba dirinya sendiri untuk menerima cincin itu, berpura-pura mengeluarkan sesuatu, dan berkata pelan. Kedua orang dewasa itu telah dipindahkan kembali. Lagi pula, Senat punya jalan masuk ke kuil, jadi. Chen Xi tanpa banyak berpikir, langsung berkata,
lalu berjalan menghampiri Xiao Yan. Mengenai pertanyaan Xiao Yan, Chen Xi tidak ragu. Lagi pula, kedua bersaudara itu memiliki identitas khusus. Mereka ditutupi oleh seseorang, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kembali, Xiao Yan juga bingung untuk sementara waktu. Ayo kita lakukan, aku tidak sabar. Setelah Sun menghela napas, sambil memperhatikan Xiao Yan mengeluarkan sekelompok cahaya berwarna gelap, Yuan Feng Zaidu berkata kepada jiwa Xiao Yan. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah di sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, ayo kita lakukan. Untuk sesaat, Xiao Yan sama sekali tidak ragu, dan api abu-abu yang menyilaukan memenuhi udara, menyelimuti aula sepenuhnya. Wilayah api abadi, berada di alam keabadian, meningkatkan kekuatan atribut Xiao Yan Huo, bahkan ada peluang untuk menahan pukulan mematikan dari pembangkit tenaga listrik Seven Star Fighting Immortal. Kau, siapa kau? Saat ini, lingkaran energi hitam memenuhi tubuh Chen Xi, dan tak diragukan lagi ada energi hantu yang suram dan menakutkan. Pergi ke neraka. Yuan Feng tak ragu saat itu, ki pertempuran perak di telapak tangannya berubah menjadi sulur petir yang ganas, melilit lengannya, dan meraung ke arah Chen Xi. Tingkat serangan ini ternyata berada di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 6. Krek, pukulan mematikan yang tampak tirani itu dihalangi oleh air jernih ketika menyerang Chen Xi. Seketika, kekosongan di aula di bawah wilayah api abadi hancur, diikuti oleh dua sosok. Tawa pun meledak. Xiao Yan, aku sudah lama menunggumu. Suara itu bergema di seluruh aula seperti lonceng. Sudah kena. Dua dewa petarung bintang 6 tingkat menengah dan satu dewa petarung bintang 6 tingkat awal. Xiao Yan menatap ketiga sosok di depannya dengan waspada, dan tak dapat menahan diri untuk berkata dengan sungguh-sungguh, situasi ini jelas melebihi ekspektasinya. Sekarang tampaknya informasi yang mereka sebarkan sebelumnya salah. Mereka sengaja menyembunyikannya. Tujuannya adalah untuk memancing dan menangkap ikan besar. Lagi pula, selisih antara tahap tengah Dosian Bintang 6 dan tahap awal Dosian Bintang 6 tidak sedikit. Pukul setengah. Kau, apa-apaan ini? Melihat pemandangan ini, Chen Xi tampak kosong, jelas tidak tahu apa-apa. Hei, kakak tertua, kau masih berharap mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap ke rumah kita? Trik ini untuk menangkap jangkrik dan burung oriole di belakang, hebat sekali. Wajar saja, kita satu-satunya jalan masuk senat. Pasti akan ada orang-orang jahat yang menyelinap masuk. Tapi aku tidak menyangka Xiao Yan, yang sebenarnya anggota Soul Eater, malah dicari sendiri. Kejutan, ucap dua orang yang baru saja muncul itu dengan tenang. Keduanya tampak seperti pria parubaya, bersemangat tinggi, mengenakan jubah hijau, dan senyum mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Xiao Yan dan Yuan Feng tidak bertindak gegabah, mereka saling memandang dan tampak memahami sesuatu. Dengan kekuatan mereka berdua, jelaslah bahwa akan sulit untuk menerobos base camp musuh, atau bahkan menambah dua petarung abadi bintang 6 tingkat menengah dan satu petarung abadi bintang 6 tingkat awal. Chen Xi, kau hebat. Selanjutnya, bawa Xiao Yan dan kirim dia ke kuil. Xiao Yan bukan hanya pendosa di alam pemakan jiwa kita, tapi juga orang berstatus tinggi di alam pemakan jiwa. Setelah dia berhasil ditangkap, dia, keempat penguasa istana, tentu saja bisa membiarkan pemakan jiwa mundur tanpa perlawanan, dan saat itu, krisis ini pun terselamatkan. Kedua sosok yang baru saja muncul itu tertawa. Di antara keduanya, yang tertua bernama Susuan, dan yang lainnya bernama Li Yuan. Keduanya berada di tahap tengah 6 bintang petarung abadi, tetapi mereka adalah saudara dengan nama keluarga yang berbeda. Xiao Yan, pahlawan muda, maju. Sambil mendengus dingin, Yuan Feng langsung mengepung Xiao Yan dan menatap mereka bertiga dengan waspada. Dua pembangkit tenaga listrik bintang 6 menengah, bagi Yuan Feng, berada di bawah banyak tekanan, dan Xiao Yan harus diperhitungkan, tekanan akan meningkat secara eksponensial, dan sekarang mereka hanya dapat mundur sementara. Ternyata kekuatan misterius yang mirip dengan kekuatan jiwa itu sebenarnya adalah persepsimu saat berjalan keluar. Saat ini, Xiao Yan tidak terlalu takut, malah tersenyum. Ya, karena kalian berdua menyamarkan identitas dan memasuki Yuan He, aku menemukan sesuatu yang salah. Kemudian, aku menggunakan beberapa trik, dan identitas kalian pun terbongkar. Ngomong-ngomong, anak dari Kapten Tian itu hanya untuk memastikan beberapa hal. Identitasmu, Su Yun tersenyum.
Sepertinya kali ini benar-benar sarang harimau Longtan, kata Xiao Yan tanpa daya. Saat berbicara, medan api mayat hidup yang menyilaukan di sekelilingnya semakin berkobar, dan api abu-abu itu melesat dengan kekuatan yang mendebarkan bagaikan dewa kematian. Ini, sebuah domain api suci. Melihat tindakan Xiao Yan, ketiga pria kuat itu terkejut, tetapi setelah ragu sejenak, mata mereka menjadi gelap. Sekarang, kamu tidak bisa melarikan diri. Surga punya jalan, kau tak perlu pergi, neraka tak punya pintu untuk didobrak. Begitu ia selesai berbicara, lingkaran dendam coklat meraung dari Sumin bagaikan air pasang, dan langsung menyelimuti seluruh aula. Pada saat yang sama, di dalam domain api abadi milik Xiao Yan, api abu-abu itu ternyata mulai surut, dan domain atribut batu yang lebih menyilaukan pun terisi. Atribut batu yang mengendalikan kekuatan pertahanan. Kekuatan wilayah api abadi pasti lebih kuat darinya, tapi sayangnya kekuatanku terlalu lemah. Melihat wilayah api abadi mundur, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu segera menyingkirkan wilayah api abadi, hanya menutupi tubuhnya, berusaha sekuat tenaga. Mengurangi konsumsi dendam, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Yuan Feng tegas sambil menatap susuan yang dikelilingi bebatuan bergelombang, membentuk jubah kokoh. Sampai sekarang, aku hanya bisa pasrah. Xiao Yan mencibir, tetapi suaranya penuh dengan semangat juang yang membara. Dosian bintang 6, baik di tahap awal maupun tahap tengah, sudah cukup untuk benar-benar membangkitkan kekuatan bertarung Xiao Yan yang sesungguhnya. Lagi pula, Xiao Yan juga ingin menguji batas kemampuannya sendiri. Aku akan menahan dua dewa petarung bintang 6 di panggung tengah, dan sisanya serahkan padamu. Yuan Feng tidak menunggu Xiao Yan bersuara, tubuhnya bergetar, dan ia langsung melibatkan dua dewa petarung bintang 6 di ruang yang berbeda, dan bahkan alam semesta pun menghilang, dan aula menjadi sunyi untuk sementara waktu. Pada level dewa petarung bintang 6, energi yang meletus selama pertarungan tidak dapat diremehkan, jadi pembangkit tenaga listrik di atas dewa petarung bintang 6 pada dasarnya berada di ruang khusus. Si kecil, ayo kita ambil secepatnya. Dia terlalu lemah di tahap tengah petarung abadi bintang 5. Chen Xi yang tersisa menatap senyum Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya. Kesenjangan kekuatan antara keduanya tidak lagi diperlukan, dan mampu menaklukkan prajurit tanpa berperang adalah cara tertinggi. Burung pipit abadi. Xiao Yan tidak menanggapi Chen Xi, melainkan berteriak pelan, lalu sesosok hantu binatang Cian muncul tepat di permukaan tubuh Xiao Yan. Weng berdengung. Saat tubuh energi ilusi dari binatang biru tua ini menyelimuti Xiao Yan, aura kekaguman dan kekerasan yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan. Surga, semangat juang tingkat menengah. Melihat pemandangan ini, terutama pupil mata semangat juang yang berwarna merah darah bagaikan batu akik, sebuah kejutan muncul dari lubuk hati Chen Xi. Ayo, dengan munculnya semangat juang mayat hidup, meskipun kekuatan Xiao Yan masih berada di tahap tengah dewa petarung bintang 5, kekuatan tempurnya telah meningkat secara eksponensial. Lagi pula, efek semangat juang adalah untuk bertarung. Dilahirkan, tidak hanya memberkati kekuatan, pertahanan, dan banyak faktor lainnya, semangat juang juga merupakan kunci penentu kemenangan atau kekalahan dalam bidang keterampilan bertarung. Memiliki 3 api suci, semangat juang tingkat menengah dari surga, layak menjadi orang yang memimpin sidang di pengadilan. Sebagai balasannya, izinkan aku menunjukkan kepadamu seperti apa peri petarung bintang 6 yang sesungguhnya. Jarak antara peri petarung bintang 5 dan peri petarung bintang 6 tidak dapat diimbangi oleh semangat bertarung. Saat itu, Chen Xi tertawa, dan seketika tubuhnya sedikit terangkat dari tanah, melayang di tengah aula, dan kekuatan yang begitu dalam seperti jurang perlahan menyebar dari tubuhnya. Pejuang abadi bintang 5 sudah cukup untuk memahami dunia, tetapi kultivasi bidang ini meningkat seiring bertambahnya kekuatan. Pejuang abadi bintang 6 tampaknya mampu menembus kehampaan sesuka hati dan menciptakan kehampaan mereka sendiri. Cara seperti itu untuk mengungkap misteri. Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tetapi diam-diam menunggu langkah Chen Xi. Muyu, dunia penjara. Dengan dengusan dingin, aura biru hijau muncul dari tubuh Chen Xi, dan langsung membentuk pusaran kecil, yang tiba-tiba menyedot sosok Xiao Yan ke dalamnya. Saat keduanya menghilang dari aula, Xiao Yan dan Chen Xi tertawa serempak. Chen Xi secara alami cemburu pada api suci di tubuh Xiao Yan, tetapi jika Xiao Yan dapat dilenyapkan secara diam-diam, maka hal-hal ini
Sedangkan untuk Xiaoyan, sebaliknya, ada kegembiraan, dan ruang berbeda di mana tidak ada yang terganggu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan kekuatannya. Dengan suara, tubuh Xiaoyan dibawa langsung ke tempat gelap yang misterius. Tidak dapat dipungkiri bahwa tempat itu tandus, aura yang sunyi terpancar, bahkan ada jejak aura biru kehijauan aneh yang terus-menerus muncul, yang samar-samar mampu menekan kekuatan Xiaoyan. Domain atribut kayu, dan juga memiliki jejak kekuatan memenjarakan dan menyegel. Xiaoyan melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sini kecuali aura gelap dan aura biru kehijauan. Namun, tirani domain ini adalah yang pertama kali dilihat Xiaoyan. Meski begitu, Xiaoyan tidak bertindak gegabah. Dengan tatapannya yang selalu waspada, energi biru tua dari roh bertarung mayat hidup di tubuhnya semakin menyilaukan. Ia memegang penguasa api kuno yang berbeda di tangannya. Dengan berkah dari roh bertarung tersebut, kekuatan serangan Xiaoyan sebanding dengan Xiaoyan. Kekuatan keterampilan bertarungnya niscaya akan berlipat ganda. Bayangkan saja, kekuatan atribut api Xiaoyan sendiri telah mencapai lebih dari 8 kali lipat kekuatan rata-rata, dan sekarang dengan peningkatan kekuatan api mayat hidup, saya khawatir itu lebih dari 10 kali lipat. Dengan serangan habis-habisan, bahkan seorang dewa petarung bintang 6 tingkat menengah mungkin tidak berani melawannya. Xiaoyan, matilah untukku. Setelah beberapa saat, di dalam kehampaan, sebuah kehampaan padat yang dipenuhi retakan muncul. Seketika, sebuah lengan yang diselimuti aura biru hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul diam-diam, lalu membawa aura yang sangat berat. Mengaum ke arah Xiaoyan, penguasa langit penghancur lapisan ketujuh. Melihat ini, Xiaoyan mendengus dingin, dan penguasa kuno api abadi di telapak tangannya tiba-tiba melambai, menghantam serangan Chen Xi dengan keras. Bang bang bang, 7 cahaya menyilaukan itu berubah menjadi bilah tajam, langsung muncul di sekitar lengan biru kehijauan itu. Tak lama kemudian, jejak retakan muncul, dan serangan Chen Xi ternyata hanyalah sebuah pertanyaan yang samar-samar terputus. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, Chen Xi yang bersembunyi dalam kegelapan kehilangan suaranya. Atribut kayu di tubuhnya sangat tirani, dan termasuk domain, dia memiliki kekuatan jejak segel, jadi Chen Xi pasti akan menang untuk Xiaoyan, tetapi sekarang bagaimana saya bisa berpikir bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah menyelesaikan serangannya. Semangat juang orang ini, dan semangat juang atribut api yang ditempa oleh kekuatan api suci, tidak bisa diremehkan. Sepertinya kita harus bergegas. Setelah Chen Xi selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melangkah keluar dari kehampaan. Pada saat itu, dendam biru kehijauan menyelimuti seluruh tubuhnya dan berdiri di domain atribut kayu ini, bagaikan dewa sejati. Senang bisa datang. Melihat Chen Xi muncul, semangat juang Xiaoyan melonjak, dan semburan cahaya dingin muncul, dan kekuatannya semakin kuat. Roh petarung mayat hidup pada mulanya merupakan salah satu roh penjaga api mayat hidup, namun kini seiring dengan evolusi roh petarung mayat hidup ke tingkat surgawi, dan bahkan dengan bertambahnya api mayat hidup, kekuatan hantu mayat hidup telah terstimulasi hingga mencapai puncaknya. Kekuatan kayu, Dewa Feng Yuan. Melihat aura Xiaoyan yang semakin tirani, Chen Xi tak ragu. Ki pertempuran atribut kayu yang mempesona bagaikan cairan biru, mengalir keluar dari tubuhnya, dan setelah beberapa saat, ia berdiri diam di hadapannya. Namun, fluktuasi inilah yang membuat Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya. Boom! Begitu suara itu jatuh, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi semburan badai energi, terbentuk di sekitar Chen Xi. Pada saat yang sama, di tengah badai cian itu, semburan napas aneh yang menekan keluar. Efek khusus dari medan ini sebenarnya menekan. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan juga tersenyum lega. Kelahiran lapangan, selain meningkatkan kekuatan diri sendiri, ada tempat lain yang paling penting. Efek medan. Kekuatan efek khusus domain menentukan kekuatan domain. Wang berdengung. Tanpa ragu, ia langsung melambaikan tangannya, dan badai kehancuran yang dahsyat menyerbu Xiaoyan dengan aura bagaikan bambu patah. Burung pipit abadi. Melihat ini, tekanan Xiaoyan meningkat pesat, dan pori-pori di sekujur tubuhnya menyusut tanpa sadar. Serangan tingkat ini mengandung efek khusus di medan perang, dan kekuatan penghancur semacam itu, bahkan Xiaoyan, harus ditanggapi dengan serius. Setelah Xiaoyan meminumnya seperti ini, burung hantu abadi,
tubuh gelap ilusi yang hanya menutupi seluruh tubuh Xiaoyan, tiba-tiba, dengan kecepatan yang mengerikan, tiba-tiba meroket. Ketinggian 100 meter. Ini, melihat pemandangan aneh seperti itu, Chen Xi tidak bisa menahan cemberutnya. Semangat juang yang normal hanya berukuran beberapa meter. Jika bisa menyebar hingga puluhan meter, ia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Di antara mereka, ia adalah eksistensi yang paling tirani. Sebenarnya itu adalah jiwa petarung surgawi, tapi meskipun dia terkejut sejenak, sesaat kemudian, badai Qian menderu turun, dan Chen Xi menggelengkan kepalanya. Chen Xi berfokus pada persepsi medan dan pengembangan semangat juang. Tentu saja, semangat juang tidak dipanen, sehingga terdapat beberapa perkiraan yang salah tentang semangat juang. Benarkah? Melihat ketidaksetujuan Chen Xi, Xiaoyan malah tertawa. Saat ini, sayap-sayap raksasa itu sedang menenangkan siluet burung hantu mayat hidup yang telah berubah menjadi wujud suci berukuran 100 zang. Di antara sayap-sayap itu, muncul api abu-abu, bagaikan bayi yang baru lahir, di sayap hantu mayat hidup itu, lalu menyebar seperti air pasang. Burung pipit perkasa abadi, bulu api abadi. Saat keduanya hendak menyerang, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba mengecil, suaranya meninggi dan meraung. Brak! Sebelum Xiaoyan sempat bersuara, sayap burung fins mayat hidup berukuran 100 zang itu bergetar hebat. Satu demi satu, bagaikan bulu abu-abu, dengan aura yang kuat, menghadapi badai itu melesat pergi. Bum bum bum, badai yang menyilaukan itu mencoba menindas Xiaoyan sepenuhnya, tetapi ketika kekuatan penindas di atas badai bertemu dengan bulu-bulu abu-abu, badai itu langsung lenyap menjadi abu. Retakan-retakan pun menyebar. Orang ini, Chen Xi melihat pemandangan ini, wajahnya akhirnya menjauh. Kau tak punya kesempatan. Tepat ketika Chen Xi hendak melancarkan serangan yang lebih dahsyat, sebuah suara aneh terdengar di belakangnya. Kemudian, kehampaan bergetar, dan sebuah jejak telapak tangan kuno menyerang langsung ke arah Chen Xi. Tidak bagus. Meskipun Chen Xi ceroboh, kekuatannya berada di tahap awal Dewa Petarung Bintang 6. Melihat teknik canggih Xiaoyan, kecepatannya meroket dan ia segera mundur. Sudah terlambat, Xiaoyan tampaknya telah bersiap sejak lama. Cahaya merah terang, dengan cahaya penghancur dunia, tiba-tiba menyerang dan menghilang. Ia juga berubah menjadi api suci. Bang bang bang, dengan suara keras, semua jalur belakang Chen Xi terhalang. Sebelum ia sempat kehabisan napas, ia langsung terkena segel Raja Surgawi milik Xiaoyan, tepat mengenai dadanya. Untuk sesaat, rasa sakit memenuhi sekujur tubuhnya. Raul terkena serangan Xiaoyan, dan Chen Xi sempat tak sadarkan diri untuk sementara waktu. Namun, teriakannya tak henti-hentinya, dan kekuatan sumbernya yang menyilaukan terus-menerus hilang. Namun, sekarang, orang ini sama tiraninya dengan petarung abadi bintang 6 tahap awal, yang dapat dianggap telah mematahkan tangan Xiaoyan.